ya. Begitu. Itu orang jolim kali. Di sini tak ada Pak Guru. Di sini 77 orang mata memandang baik semua. Amin. Amin, amin Allahumma amin. Ya. Jadi Hati dan ya, tidak sombong. Amin. Suka amin. menabung lagi. Ya, jadi sini kita berbicara ya. Kalau kita berbicara mengenai kita mengkaji Tuhan ya, itu sebenarnya ada batasan-batasan ya. Ada batasan-batasan, ada adabnya yang harus kita ketahui. Ya. Tidak bisa kita hanya memahamkan begitu saja ya. Harus ada adab-adabnya. Ada batasan yang memang tidak boleh ya, tidak boleh lagi kita kaji. Ya, ada batasan juga yang memang boleh khusus kita kaji. Nah, tetapi yang kita jalankan adalah batasan, yaitu yang dikatakan laisa kamislihin min syai'un. Ya, yaitu tidak ada kesetaraan dengannya. Ya, atau siapapun dengan Allah. Ya, jadi untuk itu sahabat beriman, tidak bisa yang dilakukan pengkajian tentang Tuhan. Ya, tapi bisa dikukuhkan dalam diri kita, yaitu melalui jabariyahnya ya. Jabariyahnya diri atau sejarah diri. Ya. Nah, itu yang dikatakan pencarian terhadap wasilah. Yang dihalalkan adalah diri. Ya, tentu kita harus mengerti ya, mana diri yang mengaku Tuhan itu di dalam diri kita? Ya, mana Tuhan yang mengaku Tuhan itu di dalam diri kita? Ya, awafi anfusikum afalatufsirun. Ya, tetapi diri yang mana? Ya, yang dikatakan ada Tuhan dalam dirinya, ya, karena banyak sungguh ya diri yang dijadikan oleh Allah ini. Banyak. Makanya kalau kita memahamkan diri, harus kita paham diri yang mana dulu ini. Ya, seperti yang saya katakan kemarin, ada diri nafsu, diri nafis, diri nafsin, ya, nafsahu, ya, semua itu diri. Nah, tapi di sini hanya satu diri yang menjadi hambanya Allah. Ya, yaitu kehambaan adalah dirinya sendiri yang tidak bersekutu dengan dirinya Tuhan tadi. Ya, mana kehambaan Allah yang berasal dari dirinya? Itulah yang kita panggil dengan sebutan Allah. Ya. Itulah kehambaan. Ya, kehambaan adalah dirinya sendiri. Mana kehambaan Allah yang berasal dari dirinya, itulah yang kita panggil dengan sebutan Allah. Itulah namanya. Ya. Hamba Allah itu namanya Allah. Ya, maka hadirlah umat dari Tuhan itu sendiri. Ya, jadi yang dikatakan Allah itu adalah hamba dari Tuhan itu. Ya, atau Tuhan yang bernama Allah itu. Makanya dia tidak bisa pisah dengan namanya. Ya, siapa umat yang hadir adalah diri kehambaannya. Siapa Tuhan yang hadir? Hambanya Tuhan. Ya, makanya ditanya di situ ya oleh Allah, wahai engkau siapa? Jawabnya hamba Allah. Ya, lalu ditanya lagi, siapa engkau? Hambanya Allah. Ya, kenapa jawabannya sama? Karena dia adalah diri batin bagi Allah yang ada di dalam namanya. Ya, diri yang ada di dalam namanya adalah disebut dengan diri iksan. Ya, diri iksan. Diri iksan itu adalah diri juz, ya, juz amma. Ya, diri umat namanya. Diri hambanya Allah. Jadi Allah ciptakan dirinya yang bersifat hamba tapi bukan umat, ya. Kalau umat adalah kodatnya Muhammad, Nabi kita Muhammad itu kodatnya umat. Ya, tapi kalau lebih dekat itu adalah hamba, ya. Itu kodatnya adalah Tuhan, ya. Lalu seperti apa diri iksan itu ya hamba Allah? Nah, ini dipanggil nama dapat diri. Ya, dicari diri dapat Tuhan.
Ya, jadi bukan langsung dapat asma Allah, langsung kita ketemu Tuhan, ya tidak. Ya, karena setiap asma yang ketemu dulu adalah husnanya. Ya, bukan langsung wujud Tuhan ya, tapi husnanya. Ya, husnanya inilah diri yang bersifat hamba yang diikhlaskan untuk menemui Tuhan. Inilah ihsan. Ya, dari mana datangnya ihsan itu? Nah, datangnya dari ihsan itu kita hitung lagi falakianya. Ya, kita hitung dari falakia. Kalau alif itu harkatnya 1, ya. Lam itu 3, lam itu 3, ya, alif lam lam ha ya. Ha itu 5. Ya, jadi alif lam lam ha. Ya, 1 adalah alif, lam pertama 3, lam kedua 3 ditambah menjadi 6. Ya, H5. Lam lam ya. Nah, 3 tambah 3 6, berarti 165. Ya. Mana 165? Nah, mana 1? Nah, 65-nya 1 adalah ihsan, 6 adalah rukun Islam, ya, rukun iman, 5 adalah rukun Islam. Ya. 6 kali 5 sama dengan 30. Ya, 30 ini adalah juz. Nah, makanya kalau kita berzikir subhanallah 33 kali, ya, 33 kali kali 5 waktu, ya, akan berjumlah 165. Ya, nah, gitu ya. Nah, berarti kodratnya adalah diri, ya. Nah, nanti di dalam diri itulah kita mendapatkan sesuatu yang berdiri. Ya, jadi seperti apa wujud ihsan tadi hamba Allah? Apa bentuk tubuh ihsan itu? Kalau sholatnya hanya diri diri rahasia atau dikatakan ihram, ya, diri rahasia ini yang dikatakan diri sifat. Ya, yang wujudnya itu dia sangat halus, ya. Nah, dia sangat halus, makanya gerakannya itu tidak bisa dilihat, ya. Yang menggerakkan itu tidak bisa dilihat. Hanya terlihat gerakan, tapi yang menggerakkan tidak terlihat. Ya, ihsan itu kalau dirinya dilihat seperti kodrat kosong yang di depan kita nih. Ya. Kalau kita melihatnya seperti apa yang kita lihat di depan kita ini, kosong dia. Ya, makanya saking halusnya dia nggak kelihatan. Ya, tapi apabila kita mengamalkan, ya, dengan Al-Fatihah, diri ihsan ini disebut dengan bi alaihim, ya, batin yang berdiri, ya, atau batin Tuhan. Ya, sementara yang kita cari adalah diri ta'alaihim, yaitu diri Tuhan yang berkodrat diri, batin Tuhan yang berkodrat diri, bi alaihim, itulah ihsan. Ya, itulah sahabat beriman, ya. Jadi kita sedikit dipahamkan tadi. Oh, berarti oh begitu ya. Karena ini sudah saya ulangi lagi, ya. Nah, harus kita lebih paham di sini. Nah, jangan kita menggabung-gabungkan diri Tuhan dengan diri sifat, ya. Nah, Tuhan itu bukan sifat, ya, tapi dia bersifat. Ya. Nah, Tuhan itu bukan zat, tapi dia bersifat kepada zatnya. Ya, makanya dia memiliki tadabur lain, ya. Dia memiliki kodrat lain, dia memiliki tadabur lain, ya. Nah, kenapa Allah menyuruh kita untuk hanya mengenal diri hamba dulu? Karena diri hamba itu yang akan mempertemukan diri ketuhanan tadi. Ya, tanpa kita mengenal diri hamba, tidak akan kita mengenal Tuhan itu. Karena diri hamba inilah yang tidak akan bersekutu dengan Allah itu. Ya. Nah, bagaimana kita mentajalikan? Tidak perlu kita mentajalikan, cukup kita bagaimana, ya, mendirikan diri yang diri ihsan itu, diri batin bi alaihim tadi. Ya, diri sifatnya Allah. Nah, nanti akan terasa di situ, akan terasa. Oh, nanti kita di situ akan sadar, artinya kita akan memiliki kesadaran penuh. Oh, berarti inilah yang dikatakan diri Tuhan dan diri hamba. Ya, makanya dikatakan hamba Allah. Ya, ada hamba, ada Allah, ada Tuhan itu sendiri. Ya, nah, dia begitu, ya, dia bersifat begitu karena ada Tuhan, ya, yang ingin begitu.
ya. Dia begini karena ada Tuhan yang berkeinginan begini, ya. Nah, jadi dia ikut terus tuh nama dengan hamba dengan Tuhan, ya. Dia begitu begini karena ada keinginan dari Tuhan itu, ya. Keinginan Tuhan dia begitu, dia begini, nah, akhirnya sifat itu dia melakukan, dia berbuat di situ, dia berkehendak dan dia bersifat atau dia sudah bergerak kepada zat, ya. Nah, gitu sahabat beriman, ya. Oh, berarti yang dikatakan Allah itu sifat kehambaan. Iya, dia jatuh kepada zat namanya Allah. Nah, itu zat itu, tapi bukan Tuhan, itu namanya Tuhan. Ya, namanya Tuhan yang bernama Allah tadi, ya. Nah, makanya jangan kita hanya duduk kepada namanya. Ya, tapi jadikan nama itu sebagai jalan untuk kita menuju kepada Tuhan. Makanya awaluddin marifatullah, awal agama mengenal nama untuk mencari diri akan ketemu Tuhan, ya. Nah, atau dikatakan ketemu aku, ya, aku, ya, akunya kita dalam potensi kesadaran itu, bukan akunya siapa-siapa, ya. Aku yang asli dulu mana, gitu, ya. Aku yang asli yang kosong dulu mana, ya. Bukan dirinya siapa-siapa lagi. Kalau masih merasa dirinya siapa-siapa, ya, masih merasa diriku, ya, masih dalam sifat kemanusiaan. Tapi kalau sudah aku dalam potensi kesadaran, aku yang sesungguhnya dulu, mana yang sadar dulu, yang belum aku diturunkan ke dunia, ya, ataupun aku sudah dilahirkan ke dunia saat kecil, nah, itulah aku yang sebenar-benarnya tuh, ya, dalam potensi kesadaran itu. Itulah yang kita harus capai, ya. Nah, dudukmu sudah di kosong namanya. Kosong itu yang keakuan itu yang kosong, ya, sifat kepemilikan itu yang kosong, ya, sehingga muncullah yang kosong itu menjadi kesadaran mutlak di situ, ya. Nah, duduknya di kosong, pulangnya akan kosong, gitu, ya, kosong semua, ya, tanpa dia meninggalkan bekas, gitu, ya. Nah, jadi tubuhnya ini adalah nur, ya, nur itu pancaran dari Allah. Allah itu yang mana? Ini alam langit dan bumi ini, segala isi-isinya, ya. Nah, ya, ini zat, ya. Jadi jasad itu kembali kepada alam, bukan kembali kepada tanah, ya, kembali kepada alam, atau dikatakan nurnya Allah tadi, ya, yang senantiasa menerangi bumi ini, ya, begitu. Makanya tidak ada yang disisakan di situ, ya, dia kosong semuanya pergi. Makanya yang menimbulkan begitu semua dari ilmu, ya, bukan pakai ilmu sihir atau bukan, ya, tapi semua dari ketentuan Allah itu, ya. Allah yang sudah berkehendak, Allah yang sudah berbuat, ya, tergeleng-gelenglah kepala kita di situ, ya, karena yang tergeleng-geleng itu manusia, ya, luar biasa. Padahal itu semua adalah kehendak Allah, semua adalah kalau Allah bilang, ya, itu biasa saja, ya. Tapi kita yang mendengarkan, kita yang melihat masih manusia, nah, kita, wih, luar biasa, ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau diceritakan atau gimana, artinya jangan terlalu tegang lah, ya, ya, biasa aja gitu, ya. Nah, jangan terlalu tegang, nanti batang leher itu nanti uratnya putus, ya. Astaga. Kasihan kalau putus. Halo, malu-malu kucing. Nah, kalau nggak ada yang ini, saya apa dulu, ya, mau ini, mau apa, mau masak-masak dulu, ya. Iya Pak Guru, silakan. Iya, udah setengah Terima lima. kasih. Iya, Terima sama-sama Bang kasih. Tema. Iya, Terima Bang kasih. Hari. Iya, saya mau masak-masak dulu. Saya mau masak nasi dulu, ya.
Iya Pak Ya. Guru. Iya. Terima kasih, terima kasih. Iya, sama-sama Bang Penatua ya. Ya, jadi insya Allah kita semua diberikan kemudahan untuk memahami apa segala yang Amin. dipahamkan. Ya, Amin. amin, amin ya Allah. Dan semoga kita termasuk pilihan-pilihan Allah yang diizinkan untuk kita belajar tauhid. Amin. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya yang ada di bawah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.